Sekarang kita akan coba mengimplementasikan framework validator yang telah kita buat tadi di sebuah aplikasi. Misal sekarang kita buat project baru, project Java application, next. Misal di sini program validator, saya buat aplikasinya, aplikasi Java main class-nya, finish. Misal di sini aplikasi yang kita buat mempunyai sebuah entitas. Nama entitasnya misalnya person atau misal orang, di mana dia memiliki nama dan umur. Setelah itu kita buat getter dan setternya. Nah, untuk menggunakan validator framework ini, jangan lupa di library kita tambahkan add project, tambahkan validator framework ini. Dan juga validator framework implement di sini. Nah, misal di sini kita punya aplikasi yang memiliki entitas orang. Misal di sini kita akan memvalidasi data orang tersebut. Nah, untuk memvalidasi di sini kita bisa misalnya kita buat lagi paket validator, dimana di sini misal kita buat orang validator, finish, dimana di sini kita bisa mengimplementasi validator, dimana yang akan divalidasi adalah kelas orang. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa validasi. Yang pertama nama dan juga umur, dan kebetulan sekarang di kelas orang kita mempunyai atribut nama dan umur. Jadi di sini kita bisa menggunakan misal private nama validator, new nama validator, umur validator. Di sini bisa kita validasi. Jadi kita bisa memvalidasi namanya dulu, misal nama validator is valid data titik get nama. Jikalau ini tidak valid, misal if false, maka kita anggap ini tidak valid. Atau kita lakukan validasi lewat umurnya, is valid data get umur sama dengan false, artinya jikalau tidak valid maka ini return false. Selanjutnya ini return true. Di sini kita sudah membuat sebuah validator untuk orang. Kita coba di sini membuat program sederhana. Misal kita buat sebuah objek orang. Setelah itu kita buat objek orang validator. Nah, untuk memvalidasi kita bisa menggunakan validator titik is valid orang. Misal di sini kita gunakan boolean, lalu kita lihat hasilnya apakah valid atau tidak. Coba kita jalankan, run. Maka di sini hasilnya false, artinya tidak valid
Kenapa? Karena memang orang namanya belum kita ubah. Misal Eko, misal jika umurnya 10, simpan, kita coba jalankan lagi, tetap false karena minimal harus 17 tahun. Maka baru true. Ya, ini contoh cara menggunakan si framework validatornya tersebut. Pertanyaannya, jikalau frameworknya sederhana seperti ini, kenapa kita harus membuat 2 buah project seperti ini? Dan kenapa harus dipisahkan dari aplikasi yang kita buat? Nah, hal ini berguna saat kita membuat beberapa project di mana kita akan menggunakan kode yang sama, yaitu kode validator ini. Misal sekarang kita buat program validator 2 misal. Finish. Nah, di sini misal kita juga mempunyai entitas. Misal di sini nama entitasnya yaitu karyawan. Anggap saja program yang kedua ini misalnya program manajemen karyawan dan sebagainya. Nah, di sini misal dia juga memiliki atribut yang sama seperti yang tadi. Nah, dengan seperti ini maka otomatis kita bisa membuat sebuah validator di mana validator yang akan kita buat ini menggunakan kelas validator framework ini. Jadi di sini kita tambahkan lagi add project, API-nya. Setelah itu tambahkan lagi implementasinya. Sekarang di sini kita implement validator. Di mana yang akan validasi adalah karyawan. Nah, dengan begini kita bisa menggunakan nama validator, umur validator, setelah itu kita validasi data karyawan tersebut. Jika nama validator is valid sama dengan false, maka ini dianggap tidak valid. Jika umur validator is valid, maka ini juga dianggap tidak valid. Selanjutnya baru kita anggap ini valid. Nah, dengan begini, kalau kita perhatikan, kita di sini menggunakan nama validator dan juga umur validator di program yang kedua. Dan di program yang pertama juga, di sini kita menggunakan nama validator dan umur validator. Artinya, jika kita tidak membuat framework ini, maka otomatis jikalau kita membuat 2 program yang memiliki kriteria yang sama, maka mau tidak mau kita akan membuat kode ini 2 kali. Bayangkan jikalau membuat 10 program, artinya kita membuat kode yang sama 10 kali. Hal ini bisa menghemat waktu jikalau kita membuat sebuah framework. Setelah itu framework tersebut kita gunakan di aplikasi yang kita buat. Lantas selanjutnya, kenapa harus ada API? API ini sebenarnya tujuannya untuk sebagai prototype, di mana ini merupakan standarisasi. Jadi si API ini berfungsi sebagai
standarisasi untuk semua implementasinya. Jadi artinya karena kita membuat API untuk validator, jadi kalau kita ingin membuat sebuah validator, maka kita harus mengimplementasi kelas interface ini. Jadi artinya sudah ada standarisasinya. Jadi kalau setiap kita membuat validator, kita harus mengimplementasi interface ini. Jadi seakan-akan ada kesetaraan jikalau kita menggunakan API. Jadi apapun aplikasi yang kita buat, maka validator pasti akan seperti ini. Jadi itu salah satu kegunaan kenapa kita perlu membuat sebuah framework yang dapat kita gunakan di program-program yang kita buat. Untuk tutorial lebih lanjut tentang teknologi informasi, Anda bisa mengunjungi Strip Bandung, Pusat Belajar Teknologi Informasi.